Sobat Bahasa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini Siniar Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan HISKI Komisariat Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di Balai Bahasa Yogyakarta ini ada beberapa organisasi, salah satunya adalah HISKI Komisariat Balai Bahasa Yogyakarta. Nah, nantinya HISKI Komisariat Balai Bahasa Yogyakarta akan bekerja sama terus dengan Balai Bahasa Provinsi DIY untuk mengadakan siniar dengan komisariat HISKI di DIY, antara lain HISKI Komisariat UGM, HISKI Komisariat UNY, HISKI Komisariat Universitas Ahmad Dahlan, dan HISKI Komisariat UIN Sunan Kalijaga. Saat ini HISKI Komisariat Balai Bahasa Yogyakarta akan membedah buku bersama penulisnya langsung, Pak Budi Sarjono. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, ini kelihatannya sore atau siang, nanti penonton terserah ya. Dan beliau ini adalah penulis banyak novel, wartawan, kemudian cerpenis, novelis, penulis naskah lakon, penulis esai, macam-macam, sampai beliau tidak boleh mengikuti lomba lagi karena juara terus, ya kan? Oh ya. Akhirnya dia ngamuk nulis sendiri, dan inilah salah satu karya terakhirnya, yaitu 1000 Tusuk Konde. Baik, Mas Budi, diminum dulu atau kita ngobrol? Ya, ngobrol dulu. Ya. Baik, terima kasih. Di tepi Sungai Code ini kita ngobrol santai saja, Mas Budi. Ya. Di tengah kecamuk perang antara Iran, ya toh, Amerika, Israel, dan bahkan sekarang melibatkan Lebanon, senjata-senjatanya. Wah, nuklir, senjata rudal, bom, gila-gilaan itu. Nah, kita itu sebenarnya juga punya senjata yang beda dengan yang lain. Jadi kalau senjata canggih saat ini itu menggunakan teknologi. Kalau senjata zaman dulu di kita itu menggunakan apapun jadi senjata. Ada tusuk konde. Tusuk konde akhirnya jadi ini, mana tusuk konde. Kemben emas, ada cundre, kembes emas, ada tusuk konde, semua jadi senjata. Wah, ini kalau tidak orang ampuh nggak bisa. Jadi orangnya harus sakti baru bisa menggunakan. Begitu. Coba ceritakan dulu Pak Budi tentang senjata-senjata yang ada dalam novel-novel penjenengan. Awalnya dulu ini hanya cerpen berjudul Cundre, dimuat di KR Minggu. Lalu saya tertarik, saya kembangkan menjadi novelet, dimuat di Minggu Pagi, 20 episode. Respon pembaca bagus. Yang Cundre ini ya? Iya, Cundre ini. Cundre ya. Lalu saya kembangkan jadi novel. Jadi dari cerpen, novelet menjadi novel. Ternyata menarik, respon pembaca juga bagus. Lalu saya kembangkan menjadi trilogi. Setelah Cundre, lalu Kemben Emas, dan terakhir Tusuk Konde. Nah, Cundre itu dulu senjata wanita. Wanita itu, Cundre itu kan keris hanya satu kilangnya. Biasanya diselipkan di stagen. Jadi kalau wanita zaman dulu itu mau diperkosa, pura-pura menyerah. Monggo Kang Mas silakan. Tapi begitu si laki-laki mau meninggih, langsung Cundre tadi. Cundre, ujes perutnya itu. Itu pertama itu. Lalu Kemben. Kemben ini juga senjata wanita. Jadi itu kasusnya sama ya, kalau wanita mau dilecehkan, monggo Kang Mas silakan. Buka kembene. Silakan Kang Mas sari-sari dulu, saya tak buka. Begitu dibuka, dia lena, masukkan hulu, tarik. Itu yang jarak dekat. Nah, tusuk konde itu dulu kan hanya tidak seperti sekarang ya. Dulu hanya satu kayak batang itu. Ya, untuk gelungan. Tadi tidak ada bundelannya. Enggak. Nah, kalau zaman dulu ini untuk dilempar. Jadi kalau ada laki-laki mau merampok, mau merkosa, langsung dilempar. Tusuk konde. Tusuk konde, dan ujungnya itu diberi racun.
Jadi begitu langsung meninggal. Nah ini bukan ngoyo-woro. Bukan imajinasi Pak Budi sebagai pengarang. Ya di relief Borobudur, Candi Panataran, Candi Tegowangi itu di Kediri ada bahwa wanita-wanita zaman dulu itu menggunakan 3 ini untuk pertahanan. Jadi Pak Budi itu mengambil tema senjata ini berdasarkan relief kecantikan. Ya. Jadi tidak asal ngawur ngarang. Iya, ngawur kita. Ya. Karena Pak Budi ini adalah punya moto apa Pak di sing melaku ini? Kelayapan bagian dari iman. Kelayapan bagian dari iman. Jadi beliau ini usianya sudah lumayan tidak muda ya. Dari itu tapi saya jalan-jalan terus jadi membuat sehat. Dan ternyata jalan-jalannya beliau itu tidak asal jalan tapi menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah punya ide tentang senjata-senjata zaman dulu yang terekam dalam relief-relief candi. Nah, terus ceritane Mas. Nah, Cundrik ini awal ketika Kesultanan Demak mau menyerang Mojokerto. Jadi begitu Majapahit runtuh, Demak masuk. Prajurit Majapahit kalah. Lalu ada wanita yang ingin menghadang prajurit tadi. Karena Demak ingin melebarkan kekuasaan. Ya, namanya Nyi Jayeng Sayekti. Dia satu malam itu bisa membunuh 20-30 prajurit Demak dengan hanya satu cundrik. Nah maka jadi pada saat ceritanya begini, ceritanya Demak itu kan ingin melebarkan sayap jajahannya ke daerah timur. Ya, mencaplok daerah-daerah bekas Majapahit. Tetapi di daerah-daerah bekas Majapahit itu masih banyak perlawanan karena masih banyak yang setia pada Majapahit. Ngapa? Masuk ke Majapahit? Saya orang Majapahit. Harus dilawan. Nah, terus kemudian pasukan-pasukan itu datang. Mendatangi lokasi-lokasi itu masuk di Mojokerto. Kemudian leren, gawe tenda. Nah, tidurlah di lapangan. Nah, pada saat istirahat malam lalu datanglah sini Nyai Jayeng Sakti dan anak buahnya itu. Lalu mereka hanya menggunakan cundrik tapi langsung seret itu. Leher. Sarannya leher. Karena di ulu hati itu langsung. Karena juga ujungnya beracun. Jadi begitu kena cundrik nggak sampai 10 menit sudah mati kabeh. Mati. Itu cerita cundrik. Jadi cundrik itu tapi orangnya juga memang harus pinter karena harus cepat datang dan cepat pergi. Dia bisa semacam genggang ya, lompat antar pohon-pohon itu sudah terlatih gitu. Wah, kalau mabur itu. Iya, latihan itu. Ini ceritanya itu bagus banget kalau saya baca itu bisa bayangke set. Ya, itu. Ngono set. Ya itu. Nah, itu yang cundrik. Nah, yang Kemben Mas ini ketika pasukan Demak mau masuk Lumajang. Ya. Jadi ada wanita Nyai Arumsari itu punya anak buah sekitar 1000. Nah, wanita-wanita ini pakai kemben emas. Karena kemben emas ini pernah dipakaikan Dedes sama Pramodawardhani dan ini bisa menolak bahaya. Maka anak buahnya Nyai Arumsari tadi semua pakai kemben emas. Senjatanya panah. Jadi mereka biasa naik kuda lalu cari musuh panah. Nganggo kemben. Ya, dia bersepeda kemben tapi senjatanya panah. Nah, maka banyak makan korban dari prajurit Demak. Maka ketika dia masuk Lumajang itu korbannya cukup besar ya. Tapi senjatanya udah kembene. Bukan. Kemben emas itu pakaiannya. Tapi pakaian ini semacam diyakini tolak bala. Ya. Jadi dia tidak kena. Tapi menyimpan senjata juga. Ya. Oke, jadi bukan pakai kembenit copot gitu. Aku bayangin tadi kan dengan awal-awal kemben itu dipakai untuk gini. Lah nek musuhnya dia malah buka kembennya enggak bagus juga kan. Terus nanti musuhnya seneng kan. Nah, malah rasa mati gitu ya. Tadi kemben itu untuk tameng dan juga sebagai menyimpan senjata rahasia. Itu pernah dipakai itu tadi sama Ken Dedes sama Pramodawardhani. Pramodawardhani itu keturunan Wangsa Sailendra. Istrinya Rai Paikatan. Rai Paikatan itu Sanjaya. Jadi Rakai Paikatan itu Sanjaya,
Pramodawardhana itu Satyendra, Borobudur, Sanjaya itu Pikatan itu Prambanan. Nah, Buddha dan Hindu. Ya. Buktinya di Candi Plausan. Ya. Itu Candi Hindu Buddha. Hindu Buddha ya. Kalau Prambanan ya. Prambanan itu kan candi utamanya Hindu. Ini candi sewunya Buddha. Ya. Oh di Plausan itu ya? Ya itu lebih jelas lagi karena di sana ada gupolo. Tapi juga ada stupa. Nah stupa itu ciri khas Buddha kan. Nah itu bukti Rai Pikatan dan Pramodawardhana. Nah betul. Ya. Berarti di sana ada cerita tentang Kemben itu. Ya. Relief tentang Kemben. Ya. Itu. Lanjutkan 1000 tusuk konde. Ya. Nah setelah mencaplok Lumajang, para prajurit Kasunanan Demak mengincar Blambangan. Karena Blambangan itu kadipaten terakhir yang masih bertahan, tidak mau tunduk kepada Demak. Para pelarian Majapahit itu banyak yang tinggal di Alas Purwo. Ya. Di sana bikin perkampungan, lalu untuk menyimpan senjata-senjata dari Majapahit, mereka di Alas Purwo. Ketika pasukan Demak tadi mendekati Blambangan, 3 orang ini bersatu itu. Nyai Jayeng Sayekti, Nyai Arumsari, lalu Nyai Sombowati, Putri Sombowati. Putri Sombowati itu ahli pelempar tusuk. Nah dia punya anak buah 1000. Maka judulnya 1000 tusuk konde itu 1000 anak buah. Sombowati tadi ketika melawan pasukan Demak betul-betul mematikan. Di Alas Purwo itu? Di Alas Purwo, lalu di Baluran. Baluran itu pertengahan Situbondo dan Banyuwangi. Waktu itu Situbondo masih namanya Panarukan ya. Panarukan, lalu Banyuwangi masih Blambangan. Jadi terjadi pertempuran, itu senjata-senjata Kasunanan Demak kalah dengan tusuk konde. Kapan-kapan kita main ke Alas Purwo. Nah, teman-teman semuanya. Main ke Alas Purwo di sana, tapi harus hati-hati ya, karena sampai sekarang masih bingit. Ya asal tidak celaplup. Ada contoh-contoh bukti celaplup jadi rusak jenengan pas ke sana dulu? Ada orang yang hilang. Jadi di sana itu sering terdengar wayang. Orang wayang nanggap gamelan. Nah kalau kita tertarik datang, kita nggak balik. Jadi harus jadi kalau dolan yang Alas Purwo, kalau mendengar ada tanggapan wayang, jangan tertarik, jangan mendatangi. Ya, dan kalau nama kita dipanggil, abaikan saja. Jangan, aku neng ini, ya oke, kita ketemu, itu nanti hilang gitu. Itu yang sampai sekarang masih ada itu. Maka kalau di sana ya niat baik, hanya lihat-lihat. Baik, Pak Buti. Ini tadi kan tentang senjata-senjata tradisional zaman dulu. Ya. Nah, ada satu yang menarik. Ini senjatanya wanita. Ada perhatian khusus terhadap wanita, penjenengan seorang feminis atau apa kok ingin menonjolkan wanitanya bukan senjatanya? Ya. Gini, sejarah itu tidak adil terhadap wanita. Ya. Selalu yang ditonjolkan tokoh-tokoh laki-laki. Mulai dari sini ya itu tadi Sanjaya, Wangsa Sanjaya, Rai Pikatan, lalu Ken Arok, Kertonegoro, sampai Brawijaya, segala macam itu. Lalu wanitanya Joko Tingkir semua. Ya wanita gimana itu? Nah, saya bikin sejarah yang tidak ada di sejarah formal, mengangkat tokoh-tokoh wanita. Ya. Ini rasa simpati saya kepada gender. Masuk zaman dulu nggak ada wanitanya. Ya maka itu kan selalu laki-laki semua itu ya. Kecuali kan Dedes ya. Tapi kan Dedes kan hanya pelengkap penderita. Betul. Yang kanu kan Tunggal Metung. Ya. Lalu Ken Arok, lalu Amisopat dan segala macam. Kan padahal sejarah itu selalu beri nggak ada. Dan bahkan banyak bukti bahwa negara itu hancur karena wanita ya. Iya. Nah itu. Jadi satu penjenengan jalan-jalan mendapat sesuatu, salah satunya macam-macam jenis senjata. Yang kedua
perhatian terhadap wanita, sejarah atau cerita tentang wanita itu kurang diperhatikan atau kurang ditokohkan, kurang menonjol. Ya mungkin yang nulis sejarah laki-laki. Dan masalahnya sekarang jenengan laki-laki itu lebih. Jadi ya gitu. Tapi saya simpati dengan makanya ini gambarnya wanita semua ini. Ya. Mas ini Cundrik. Ya ini Cundrik ini tidak terlihat di wanitanya, tapi tahu bahwa Cundrik itu senjatanya wanita. Sebenarnya laki-laki juga. Kalau laki-laki kan keris ya, panjang gitu. Kalau wanita Cundrik. Itu bagian dari usaha Pak Budi Sarjono, novelis, cerpenis, dan juga tukang dolan yang bisa mengulik atau mengangkat sesuatu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Cundrik, Kemben, dan lain-lain. Mungkin di zaman sekarang, di anak-anak generasi muda, itu Cundrik tidak tahu seperti apa. Tahu, ya. Kemben tidak tahu. Kemben nggak tahu. Tusuk konde apalagi. Ya. Yang tahunya tusuk konde itu untuk mantan itu ya. Sunting itu. Ini kalau balai bahasa itu seneng karena ini mengenalkan lagi kosakata yang sudah jarang digunakan. Hilang karena memang dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak menggunakan. Wah, tak anggut tusuk konde sih. Wah, aku tak anggut Cundrik sih, kan nggak mungkin deh. Diketawain. Wah, kembenku hilang. Aku jarang. Nah, biar banyak ya biar sekarang kita jarang. Kembenku hilang. Sekarang jilbabku hilang. Pak Budi. Jadi trilogi ini mengangkat tentang perjuangan Demak dalam menegakkan negaranya setelah Majapahit runtuh. Dan tidak mudah bagi Demak untuk meluluhkan atau menaklukkan lagi daerah-daerah bekas wilayah Majapahit. Terus kemudian jenengan itu kalau menulis ini banyak orang yang menganggap ini betul-betul sejarah. Nah ini sejarah ini toh. Nah itu bagaimana penjenengan menanggapi bahwa ini loh sejarah. Nah pertama saya datang ke lokasi. Jadi kalau saya mau nulis tadi ke Mojokerto saya datang. Mojokerto, Trawulan dan sekitarnya saya datang. Jadi kalau agak detail, saya melihat. Lalu latar belakang sejarah itu saya angkat, itu betul ada peristiwanya. Cuma kalau sejarah formal itu terlalu resmi, saya menggunakan imajinasi. Ya, jadi ada namanya kebenaran dulu. Kebenaran dulu menurut Pramudiana. Kebenaran dulu itu sumber yang pasti ada. Kemudian dimasuki oleh imajinasi, cerita informasi lisan, cerita rakyat, cerita non formal, itu terus kemudian jadi kebenaran hilir. Nah, kebenaran hilir itu ada di sini. Karena ini sumbernya tapi ada. Kalau ditanya Trawulan ada. Terus Mojokerto ada. Kemudian tokoh-tokohnya sebagian ada. Nah, ceritanya ini dari cerita-cerita rakyat ya. Jadi saya nguping aja. Kalau jalan ke sana itu zaman dulu seperti apa toh? Nah, mereka bercerita. Nah, itu saya rekam lalu saya kembangkan itu. Jadi bukan hanya saya tidak pergi ke tempat lalu saya ngarang ajarannya ngawur. Berarti jalan-jalan nama-nama dusun desa jenengan rada bener nggih? Agak benar. Jalur jalan itu juga saya hafal gitu. Oh, kira-kira zaman dulu, kalau sekarang aspal, kalau zaman dulu pasti hanya jalan tanah. Terus menuju ke bukit, kan ada terang itu. Munggah neng gunung bukit. Itu ada. Seperti bukitnya ya ono tenan. Sekarang kan Panarukan itu Situbondo itu kan ada pelabuhan. Kalau zaman dulu kan bandar ya namanya ya, belum pelabuhan bandar. Nah dari Panarukan ke Blambangan itu harus melewati Baluran. Baluran itu sejak dulu memang padang rumput, bukan pemukiman, bukan hutan. Nah di padang rumput tadi juga ada Gunung Baluran. Itu juga ada. Namanya sekarang masih Gunung Baluran juga. Tetap sekarang. Tamannya juga Taman Baluran, cuma Panarukan sekarang menjadi Situbondo. Kalau dulu Panarukan. Tapi sing Baluran tetap ya. Tetap ada. Enggak berubah. Panjenengan ngecek-ngecek ke sumber lain selain jadi Baluran, misalnya buku atau naskah atau babat? Buku saya tidak. Saya khawatir kalau imajinasi saya terganggu oleh buku. Jadi saya mending fokus di lapangan, mendengarkan cerita rakyat. Itu tentu sambil ngopi-ngopi. Itu lebih menarik
dan itu tidak membelenggu imajinasi saya. Gitu. Nah, itu salah satu trik teman-teman yang mau nulis. Kalau saya pribadi ya, kalau ajar nulis itu, ketika mau coba buku, terpaku mau coba buku nih orang nulis. Termasuk mau coba buku, karena ini sumberin takut salah. Tapi ketika kita lari ke fiksi, tidak takut salah. Ini Pak Budi itu pinter. Jadi sejarah, harus nulis sejarah, aku tidak keliru, dikelorok ke sejarawan. Dan saya tidak punya latar belakang sejarah, ya, guyu kan. Nanti kalau makanya larinya ke fiksi. Kalau ke fiksi tidak ada salahnya. Enggak ada. Neng ya orang ngawur-ngawur banget. Orang banget. Misalnya yang Mojokerto menemukan sebuah laut ora ono, neng Mojokerto ora ono laut. Itu yang misalnya kan ngawurnya banget. Iya, itu. Begitu. Jadi nah ini kan dijual bebas di masyarakat. Sudah bisa ditemukan di toko-toko buku kesayangan Anda. Silakan. Karena Pak Budi ini jalan-jalannya itu tidak gratis. Bayar sendiri ya. Iya. Kadang tombok ya. Enggak, iya. Biaya sendiri demi ini. Tapi bukan sekedar itu. Membaca itu bagian dari pengalaman imajinasi kita akan semakin kaya. Kekayaan batin kita diperkaya dengan membaca. Dan Pak Budi mengumpulkan itu semua untuk kita semua. Jadi Pak Budi yang jalan-jalan, ditulis, kemudian kita yang menyerap. Ya, nah, tergantung sejauh mana penjenengan pinter menyerap informasi ini. Ya. Apakah bisa menjadi kasihan terhadap wanita, atau menjadi kepingin, atau wanita itu sebenarnya begini, atau kasihan zaman Majapahit dan Demak. Karena gini Pak, banyak cerita-cerita fiksi itu yang pro tertentu. Ya. Nah ini jenengan boten pro Majapahit, boten pro. Enggak, kan netral. Ya netral. Karena Majapahitnya benar-benar hilang. Demak ada ya. De facto memang kuat. Ya, waktu itu ketika intervensi itu dia kan dibantu oleh Tuban, Lasem, lalu kadipaten-kadipaten yang mendukung dia cukup banyak. Nah, lalu ada beberapa kadipaten yang dendam dengan Majapahit, seperti Tuban. Tuban itu dendam masyarakatnya kepada Majapahit karena Ronggolawe pernah dibunuh. Ya. Dianggap pemberontak, padahal enggak. Nah, ketika Majapahit runtuh, masyarakat Tuban itu seperti bersorak-sorai syukur. Nah, maka ketika Demak masuk, orang-orang Tuban tak bantu. Saya juga ingin balas dendam. Padahal sudah berlangsung 200 tahun ya, tapi dendam itu masih biasa. Nah, jadi jenengan ungkap lagi. Iya, itu biar bukan bermaksud mengungkit-ungkit luka lama. Enggak, kan memang sejarahnya ada. Tidak gawe-gawe. Baik Pak Budi, terima kasih. Aduh, ternyata ini waktu kita sudah habis. Kita sangat bersyukur dan bangga atas terbitnya buku yang ketiga dari trilogi ini tentang kisah pasca runtuhnya Majapahit dan berdirinya Demak. Ya, terima kasih. Kami ikut bangga, ikut senang lah dengan hal-hal yang ini. Semoga teman-teman yang ingin menulis, yang belum menulis, mencoba menulis. Ya. Maka terima kasih semuanya Sobat Bahasa. Kita bertemu di program siniar yang akan datang.